Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lari atau menghindar dari masalah. Apakah itu masalah keluarga, masalah keuangan, apakah itu masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah-masalah yang sukar dan lain-lain. Dan yang jadi pertanyaannya, apa sikap kita jika masalah-masalah tersebut menimpa dalam hidup kita? Untuk itu sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa untuk minta tuntunan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Kepala Gereja. Hari ini hamba-Mu berdoa dan seluruh yang mengikuti channel YouTube ini, memohon untuk sucikan dan kuduskan kami, serta urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya saat kami membaca, mendengarkan serta merenungkan firman-Mu, kami semua dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masalah sebesar apapun, masalah sesukar apapun, jika tidak ada jalan keluar, itu tidak penting. Masalah sebesar apapun, masalah sesukar apapun, sekali lagi itu tidak penting. Dan yang paling penting adalah bagaimana sikap kita untuk hadapi masalah itu. Sebab jika sikap kita benar saat hadapi masalah, maka kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Dan jika sikap kita salah saat hadapi masalah, kita pasti akan kalah. Dan hari ini mari kita akan lihat bersama-sama sikap Raja Yosafat saat hadapi masalah yang berat sekali. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Dan dengan 2 ayat ini, lalu apa yang terjadi kepada Raja Yosafat saat ada dalam situasi yang sangat genting? Kita akan baca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan, jadi saat laskar gabungan datang menyerang kepada Raja Yosafat dan rakyatnya, reaksi dari Raja Yosafat Alkitab tulis dengan sangat jelas. Raja Yosafat ini menjadi takut. Dan jika raja jadi takut itu normal. Tetapi sikap dari Raja Yosafat untuk kalahkan rasa takutnya ini, Raja Yosafat ini ambil sikap yang benar. Yang pertama, mencari Tuhan. Kita baca dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 bagian A. Yaitu Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Ternyata rasa takut dalam diri kita adalah musuh yang paling besar di dalam hidup kita ini. Dan sikap untuk mencari Tuhan ini adalah cari pertolongan pada alamat yang paling tepat. Sikap Raja Yosafat yang kedua untuk kalahkan rasa takutnya adalah berpuasa. Kita baca dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 bagian B. Firman Tuhan berkata, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Puji Tuhan. Kemudian sikap Raja Yosafat yang ketiga adalah berkumpul atau bersekutu. 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan, dengan 3 sikap ini hasilnya justru sengsara membawa nikmat. Sebab sangat tidak mungkin untuk dapat kalahkan laskar gabungan. Sangat tidak mungkin untuk dapat mengalahkan tentara gabungan yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi dengan sikap yang benar untuk mencari Tuhan, untuk berpuasa, untuk berkumpul dan bersekutu dengan Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan pun ganti berperang. Kita akan baca ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Kemudian kalau kita baca pada ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian ayatnya yang ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Puji Tuhan, hasil dari mengambil sikap yang benar dalam situasi yang menakutkan, ternyata sengsara membawa nikmat, yaitu yang pertama, rasa takut diubah dengan nyanyian dan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Sengsara membawa nikmat yang kedua, laskar gabungan atau tentara gabungan yang akan menyerang Raja Yosafat dan rakyatnya terpukul kalah. Kita akan baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kemudian sengsara membawa nikmat yang ketiga. Setelah musuh kalah, apa yang terjadi? Raja Yosafat dan rakyatnya
dapat sejumlah besar barang-barang jarahan. 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Wow, luar biasa. Sengsara membawa nikmat. Jadi sekali lagi, masalah sebesar apapun, masalah sesukar apapun itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana sikap kita untuk hadapi masalah itu. Dan jangan salah ambil sikap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.